you are not part of Betul. Indonesia Terasa ini sekali. gitu. Kalau sekarang merasa udah tua. Ya. Ini DJ kondang Indigo Develop. DJ kondang. Mudah-mudahan si Panas nggak patah hati ya. Halo viewers Perfections Indonesia, senang sekali hari ini saya bisa menjumpai kamu orang semua. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar Indonesia Tionghoa. Ada dua orang sahabat baik saya, dia adalah Kardi dan juga Andreas Setiadi. Halo. Tapi kayaknya kita udah jaga buka, jarak. buka Buka masker ya, kasih buka lihat masker dong aja biar sama viewers tahu kita temen-temen siapa ya. ya. Iya. Oke. Jaga jarak nih, Dre. Nah, teman-teman, lebih lega dan bisa lihat wajah gantengnya Koko Kardi dan juga Koko Andreas ya. Oke, Kardi. Ya. Kita mau lu bercerita dong. Apa sih kegiatan lu saat-saat ini? Saat ini saya lagi bareng adik-adik saya in family business. Jadi kita bisnis kita import spare part sepeda motor dari China. Kita branding merek kita sendiri dan kita distribusi ke seluruh Indonesia. Oh, gitu. Spare part apa sih? Spare part sepeda motor. Spare part sepeda motor. Jadi kalau mobil mau nyari spare part sama lu salah alamat lah. Sebenarnya kita juga ada divisi untuk spare part mobil juga. Oh, gitu. Itu yang incas adik saya. Oh, gitu. Nah, Oh, tapi berarti family business mau spare part motor ada, spare part mobil ada. juga ada, betul. Luar biasa. Ini di tengah kesibukannya masih mau ketemu sama kita tim dari Perfections buat Waduh, berbagi. kita justru terima kasih nih ya udah diajak untuk ngobrol-ngobrol buat sama viewers Perfection ya. Iya. Nah, kita kan lagi cerita-cerita nih tentang Indonesia Tionghoa gitu. Kalau Andrea sendiri sebagai orang Indonesia Tionghoa gitu, lu dari kecil gede di mana ya? Jakarta. Jakarta ya, daerah mana? Jakarta. Udah Tinggalnya? waktu kecil dulu di daerah Tanah Sereal. Tanah Sereal. Jembatan 5. Jembatan 5 dekat Ketapang sana ya. Iya. Itu di area Ketapang. Chinatown juga ya. Oh iya, Chinatown gitu banget. lah. Chinatown juga ya. Chinatown banget. Dulu sekitar tahun 88 pindah ke Jelambar. Jelambar. Iya, area Chinatown juga. Chinatown juga. Anak Udah kota. SMA gitu pindah Tanjung Duren sampai sekarang. Tanjung Duren. Sekarang di Tanjung Duren ya. Sekarang Tanjung Duren. Oke. Buat kalian teman-teman di Perfections Indonesia mungkin tahu ya kalau zaman dulu tuh kita sebut Chinatown itu daerah-daerah kota tuh. Kenapa? Karena memang demografinya sebagian besar orang-orang Indonesia Tionghoa banyak Ya. tinggal di sana gitu ya. Betul. Lu banyak mengalami ini nggak? Kalau zaman dulu tuh kecil ada perbedaan, Iya. rasanya sebagai Indonesia Tionghoa dibedakan bahwa lu bukan orang Indonesia, you are not part of Betul. Indonesia Kerasa ini sekali, gitu. kerasa sekali. Iya. Kerasa ya, lu juga Kerasa kerasa. sekali. Lu di Jakarta juga. Saya dulu di Palembang. Dari Palembang saya ke Bandar Lampung. Oh. Di sana memang pada masa itu memang terasa sekali ya perbedaan antara kamu Chinese, kamu orang Indonesia. Jadi kurang berbaur begitu. Kurang berbaur. Kurang berbaur. Tapi makin ke sini saya merasakan sejak pemerintahan Gus Dur ya. Nah, pemerintahan Gus Itu Dur ya. kita makin ini ya, makin membaur ya. Makin terbuka. Jadi udah nggak ada istilah Ya, lagi bahwa Gus kamu Dur. panggilan Cina gitu udah jarang sekali terdengar. Gitu ya. Kita main pun udah main bareng ya Gitu sekarang ya. Heeh. Kalau Andreas gimana? Ada satu pengalaman yang mungkin bisa bercerita tentang kamu punya semangat sebagai orang Indonesia Tionghoa? Kalau saya ya, sebenarnya dulu teman saya juga banyak yang pribumi gitu, orang-orang daerah. Apa saya tahu gitu beberapa bahasa daerah gitu, karena ya dari teman-teman saya itu dan rasanya kalau dibilang diskriminasi atau relatif ya, tergantung orangnya juga sih gitu. Sebab ya saya kenal juga dari petinggi-petinggi gitu sampai tukang parkir saya tuh bergaul gitu. Kalau kamu merasa bahwa kalau bisa bergaul, membawa diri Iya. sebenarnya oke aja, Enggak sih, fine iya. aja ya. Iya, banyak teman-teman akrab malah ya, saling tolong apa gitu sama mereka yang Muslim gitu, yang pribumi, yang berbeda lah. Jadi sebenarnya kalau buat Andreas, secara keetnisan, kamu sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa, Iya.
pasti yakin dong kamu warga negara Indonesia Iya. adalah orang Indonesia Oh, kan iya. ya. Secara pribadi kamu sendiri cukup oke untuk bermain selama bisa membawa diri Oh gitu iya, ya. oke. Tidak eksklusif Oke, bahwa ini enggak. orang-orang Banyak, Chinese gitu, ya, eksklusif banyak enggak ya. teman-teman baik saya banyak yang non Chinese. Oke. Iya. Kalau kamu gimana? Atau ada satu cerita dari Palembang Kalau- mengalami Kalau dulu kalau dulu diskriminasi? waktu saya masih SD, SMP itu masih terasa bahkan di SMA pun belum berbaur ya. Itu di Palembang. Di Palembang dan di Bandar Lampung. Oh, di Palembang. Terus saya sempat studi di Sydney. Di sana kita membaur. Begitu saya balik ke Jakarta, suasana di Jakarta saya juga merasakan beda. Saya nggak tahu, mungkin apa karena kita di Jakarta, apakah di daerah juga sama. Karena saya pernah ke daerah, saya main dengan orang-orang lokal, pribumi gitu ya. Beberapa Chinese yang saya kenal, mereka sempat melihat saya dengan aneh, kok kamu bisa akrab begitu dengan saya. Saya bilang karena kita di Jakarta udah nggak melihat kamu Cina, kamu pribumi, Iya. udah pokoknya yang kamu asik ya kita main gitu. Bagaimana cara kita membawa diri ya? Seperti saya di kantor, pegawai-pegawai saya kan juga ada yang Chinese, tapi ada yang orang Indonesia. juga. Tapi saya nggak mengistimewakan. Jadi karena mereka Chinese saya istimewa enggak. Saya semua lihat dari hasil kerja mereka seperti gimana. Jadi tidak ada siapa yang dianak-emaskan berdasarkan kesukuan itu tidak ada. Iya, luar biasa. Iya. Nah, mungkin juga saya tertarik nih sama kegiatan selain bekerja pengusaha. Mungkin kamu punya satu kegiatan lain, Kardi, yang kamu lakukan gitu? Iya, seperti ada semacam hobi ya. Dulu lihat Kokiting ya, kita lihat DJ lawas kayak DJ Adam, DJ Tommy Fans. Kita lihat wah asik banget gitu, lihat mereka bisa nyampur-nyampur lagu gitu loh. Karena jadi ada ketertarikan ke sana, kita pelan-pelan belajar. Dan ketemu teman-teman seperti Andreas dan juga beberapa teman lainnya, kita bikin komunitas klasik disco mix. Itu berisikan orang-orang yang tertarik sama lagu-lagu itu. Kalau kita istilahnya klasik disco ya, lagu-lagu disco era dari 80 dan 90-an ya. 90s, Istilahnya yang, ya. yang 80s, kita 90s lah ya. dulu zaman itu Yang denger kita di menga- diskotik di kota. Zaman gitu. dulu masih Zaman disco-disco dulu ya, ya, masih disco-disco. muda gitu ya. Nah. Emang sekarang berasa udah tua. Kalau denger lagu itu sih nggak pernah berasa tua ya, Iya. muda terus ya. Karena kita flashback terus ke Betul. masa Betul, 80-90 ya. 80-an. Kita muda gitu. terus ya. Emang komunitas klasik disco mix ya? Mix, betul. Itu ada di mana komunitasnya? Kita cuman di sosial media aja, adanya di Facebook ya. Di Facebook. Di Di sana kita welcome semua mereka yang tertarik sama lagu-lagu era 80-90, come together. Dan yang ngerti-ngerti juga cara nyambung-nyambung lagu, nge-mix-nge-mix, Ya, ayo ya, bisa gitu, presentasi ayo gitu, karya-karya ayo. mereka. Gabung Gabung, semua gabung. di sana. Ada berapa membernya? Bahkan dulu ya sebelum pandemi ini, dulu kita biasa setahun sekali itu ngadain gathering Oh. gitu. Wah, itu ketemu. Banyak Ketemuan, kenal temen dari mixing situ. bareng-bareng. Rame tapi kumpul rame komunitasnya. Lumayan lah. Karena yang pada namanya juga klasik disco mix ya, jadi kebanyakan yang mau main DJ-DJ-an gitu loh istilahnya ya. Ah. Mau main DJ-DJ-an gitu. Terus gimana setelah kamu bentuk komunitas klasik disco mix dan kamu dulunya waktu mudanya seneng melihat DJ legend, Iya. ada Tommy, Hmm, terus betul. kamu lakukan apa? Kita saling belajar, kita Belajar belajar sama-sama ya. aja. saling sharing gitu ya. Oh, Otodidak ini lah ya begini, kebanyakan ini ya. begitu, ya. Kita kan Saling pada otodidak. punya gearnya juga beda, ada yang pakai Numark, ada yang kalau ini begini, kalau yang ini begitu. Jadi saling bikin mixes, saling Seraton, mendengarkan, saling kasih Seraton, input ya. gitu ya. Dari dulu udah punya alat atau justru step by step? Dulu Step by tahun step, 80-90 sudah punya alat? Belum ya? Belum. Saya mulai tuh di akhir 2000, Berarti 2009 saya tahun baru mulai 2009. belajar. Itu dulu pertama kali belajar modalnya pakai mouse sama software bajakan. Iya, iya. Betul. Dulu tuh gitu. Nah, nanti dari sana baru berkembang kita pelan-pelan. Jadi mungkin karena hobi ya. Jadi ibaratnya satu frekuensi. Kamu bikin mix, yang situ dengerin, saling kasih input. Dari sana kita saling belajar. Terus udah bisa nge-DJ gitu? Sekarang sih kurang lebih bisa dikit-dikit lah. Udah bisa ya? Terus di mana menyalurkan DJ-nya gitu loh?
Saya sekarang setiap hari Jumat ini di V Radio 106,6 FM. Saya menjadi penyiar di acara V Classic Disco setiap jam 8 malam sampai jam 12 malam. V Radio Sama Jakarta. Andreas juga nge-mix di sana Enggak, saya bersama rekan saya Merlin. dengan Dengan Merlin. Merlin. Oh, kalau Andreas sendiri? Saya udah lama nggak main dari sejak punya anak Momongan. pertama. Mm. Udah punya anak pertama udah mulai nggak main. Punya anak yang kedua udah nggak ada waktu deh. Udah nggak ada waktu. Mainnya sekarang sama anak ya? Mainnya Mainnya sama Bukan anak. sama DJ Gear lagi ya? Kalau siang-siang kan saya ada di proyek gitu, di lapangan gitu. Ya kalau udah sore malam udah waktunya mereka lah. Oh gitu. Terus kemudian tadi saya penasaran dengan Radio V Radio yang kamu sebagai penyiarnya untuk acara atau pemandu acaranya lagu-lagu klasik disco ya? Betul, betul. Di V Radio. Betul. Itu se-Indonesia bisa dengar kamu karena kita tahu viewernya Perfections Indonesia pasti yang nonton bahkan mungkin dunia karena internet ya. Iya, karena Kamu ini- untuk mendengarkan kamu caranya gimana selain di radio 106,6? Selain tuning ke radionya, bisa juga dengan streaming di www.vradiofm.com. Dan beberapa bulan terakhir kita juga live streaming di Facebook ya. Oh gitu. Live streaming di. Tapi kalau mau paling gampang sih kalau yang tidak bisa tune in ke channelnya, channel 106,6 FM, bisa langsung streaming dari www.vradiofm.com. V Radio ya. V-nya Venus ya, V-nya Oh, Venus, V-nya. radiofm.com. Sambung semua. Sambung semua. Di radio. Di radio pakai nama Cardi juga. Enggak, saya kalau di radio pakai alias Indigo Devil. Oh. Jadi kalau pernah denger denger. Indigo Devil, ya itu saya. Iya. Pantesan suaranya kok akrab ternyata. Akrab ya. Ini DJ kondang Indigo Devil. DJ Saya mendengar di radio. DJ kondang di radio. Iya, benar. Dan saya suka lihat di sana ada itu ya, kadang-kadang satu di komunitas CD Emers-nya CD atau di CD acara Emers. bikin acara apa ya waktu itu bikin hadiah, ada kuis, bisa dapetin hadiah. Betul. Itu di acara apa? V Radio atau di acara apa itu ya? Itu kalau di Facebook itu acara dari komunitas kita sendiri, Oh, Klasik Cara Disco Mix ya. lepas. Oh. Dan juga beruntung kita belakangan ini dapat support ya dari Perfections Indonesia untuk membagi-bagikan hadiah pada saat kita mengadakan live streaming ya. Jadi lebih seru lah. Oh ya. gitu. Hadiahnya biasa dibagikan apa? Biar selama ini yang udah dibagikan kita ada apa aja, Dre? Ada power bank. Power bank, Pernah, terus tumbler, vacuum cleaner. Vacuum Car cleaner, vacuum tumbler. tumbler. dan upcomingnya ini itu loh, Bluetooth radio, Bluetooth speaker. loh. Bluetooth Asik. speaker. Ya. Hadiah-hadiah Tumbler. dari Perfection Indonesia sih oke ya. Oke, ya. Mantap ya. Terima kasih loh buat Pak Agus yang udah Agus. support kita ya. Terus dari antara kalian ada yang udah pernah dapat gift belum dari Perfections Indonesia? Dengar Andre Ah. kayaknya ya. Andre sama Andre. Dapat ini rounded kaca Rounded film. Kaca film. Round. Jadi Keliling. mobil kamu dipasangin kaca Iya, film. sekeliling. Saya suka kaca gelap ya dari dulu lah gitu karena lebih private. Udah gitu di dalam jadi adem. Gitu. Cuma yang dulu kan makanya kaca tuh saya selalu timpa. Standar mobil dapat 60, biasanya saya timpa lagi 40. Oh. Gitu. Jadi Supaya gelap, lebih hitam warnanya. Ya? supaya lebih hitam, lebih gelap, di dalam lebih adem. Lebih adem ya. Dan dulu tuh suka keluar malam kan. Zaman dulu itu kan di lampu merah, makanya takut deh gitu. Oh. Digelapin. Tapi kemarin ini saya coba Perfection ya udah 80. Kau minta 80. 80 keliling. Hmm. Kegelapan nggak ya gitu. Depannya 80 juga gitu. Oh, kacanya 80. Coba deh pasang. Ya udah coba hadiah inilah saya pikir. Pasang 80 sekeliling. Ternyata nggak dari dalam ya, untuk malam-malam aja tuh masih enak sih dilihatnya ya. Gitu Masih ya. jelas ya lihat Jelas. tempatnya. Masih cukup jelas. Dan kalau kena lampu tembak mobil juga jadi mobil lawan arah nggak silo, Oh, dia semacam nyaring gitu ya, Pak. nyaring enak itu. Sekeliling kalau mau mundur dilihat dari kaca spion tengah juga gitu. Ya.
pandangannya masih cukup kelihatan, Masih gitu, cukup enak. kelihatan, ya. 80%. Kalau siang-siang ya kayak mendung aja gitu. Oh gitu. Tapi bukan soal itemnya, yang saya juga penasaran, Andreas rasa apa di dalam? Apakah kalau mobil kejemur gitu, terus kemudian masuk ke dalam? ya, kayak yang tadi saya cerita tuh, dulu tuh ditimpa begitu tuh, pakai kaca film yang merek lain gitu, ya anget gitu, adalah anget. Pakai Perfection karena di rumah saya juga nggak pakai canopy, jadi otomatis kejemur. Saya ada ngetes gitu, waktu berapa hari kemarin itu ada panas banget itu, oke sih, nggak panas gitu di dalamnya, karena Bisa memang kerasa 80% perbedaan juga sama ya. kaca film yang lama ya. Iya, enak gitu. Oke lah, oke kok. Oke ya, Kacanya, promonya oke ya. Jadi pengen nanti ya, Iya, gitu ya. pasang kaca Iya, filmnya. pasang lah. Memang mesti pakai kaca film Perfection, karena kaosnya aja udah Perfection. Kalau sih ini ya, udah kayaknya udah sekali obsesi Iya, ya. iya. Karena kaca film Perfections kita tahu sebenarnya bukan cuma sekedar hitam. Karena hitam itu cuma masukin warna, mau 40, Ya, 60, 80. Tapi kaca film yang baik justru harus bisa menolak panas dan menolak radiasi. Panas. Tapi kalau bisa dirasa sama Andreas ya, mobilnya Iya. udah dipasang ya, panasnya sudah memang tertolak, Reduce banget. reduce ya. Mudah-mudahan si panas nggak patah hati ya. Oke, saya mau nanya Kardi nih. Kardi kan tadi punya hobi, Andreas juga punya hobi. Kira-kira saya dengar tuh berita kamu bahkan seneng sekarang berburu bukan di digital, walaupun kamu memulainya di tahun 2009, kamu berburunya sekarang piringan hitam. Wah, Cerita dong sama kita, gimana perjalanan kamu berburu piringan hitam atau lagu-lagu 80s, 90s itu? Waduh, itu ke piringan hitam itu boleh saya bilang itu racun ya. Karena benar-benar bikin kilaf berkali-kali, itu benar-benar nggak sadar-sadar. Diracunin Kizek. Saya pertama kali jadi kan saya mulai dari digital. Jadi dari controller, udah pernah coba main CDJ kan. Cuman pada era kita udah main MP3, WAV kan. Jadi kita nggak memainkan sesuatu yang fisik gitu. Jadi suatu saat sama rekan saya yang jualin saya penasaran dong, main turntable tuh kayak apa sih gitu loh, ya kan? Kalau kayak kita main controller CD kan pencet-pencet gitu. Kalau turntable kan nggak bisa. Akhirnya saya iseng-iseng lah beli sepasang gitu turntable. Udah beli sepasang turntable, saya udah pikir nih, jangan sampai saya beli piringan hitam ya, karena itu pasti saya tahu, karena saya dari SMP, SMA itu tergila-gila sama kaset, tergila-gila sama CD. Tiap minggu harus beli. Pokoknya tiap minggu harus beli. Kalau nggak beli rasanya ada yang hampa ya ini. Ke toko kaset ngeliat seneng banget. Udah seneng banget. Ada seri baru nggak keluar gitu ya. Ada apa? Pokoknya kalau udah masuk minimal harus gondol satu pulang gitu ya. Nah, rasa keinginan memiliki secara fisik nih hilang sejak keluarnya MP3 ya. Kita sekarang dengerin MP3 rata-rata kan. WAV ada, tapi karena keterbatasan kapasitas kita kebanyakan dengerinnya MP3 kan. Akhirnya sesuai saya punya turntable, saya beli di VS nih. Jadi kita memainkan lagu piringan hitam, tapi piringan hitamnya khusus. Lagunya tetap ambil dari komputer. Nah, suatu saat saya jalan-jalan di Pasar Santa. Abis itu kan Pasar Santa lagi heboh tuh, baru habis ada kayak festival apa gitu buka. Itu ada beberapa toko piringan hitam. Di depan itu di rak-rak itu ada yang tulisan sale. Iseng-iseng saya bongkar. Lagu apa? Saya beli 5 keping. Saya bawa pulang, begitu saya tes suaranya. Astaga, beda banget ya. Beda banget. Beda ya, lebih Beda dinamik ya. Anget ya. Lebih Bahkan greget. menurut saya pribadi, suara piringan itu hitam itu lebih enak daripada dengerin CD. Kalau CD itu terasa kering. Kalau Iya. piringan hitam tuh anget di kuping. Itu apalagi buat kita belajar mixing, kita DJ mixing, kita semuanya mendengarkan dari headphone ya. Jadi itu kenikmatannya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, dari sana saya mulai kilaf nonstop. Sekarang di mana kamu berburu piringan hitamnya itu? Saya beli dari lokal dan juga beli dari luar negeri. Kalau dari luar negeri saya beli melalui aplikasi Discogs. Oh ya? Itu saya beli dari Inggris, dari Lagu baru apa lagu lama?
Lagu lama. Lagu lama beli di luar negeri. Beli di luar negeri. Di luar negeri juga ada Di luar juga koleksi-koleksi. ada klasik disco. Kolektor. Kolektor juga ada, seller juga banyak. Jadi kita huntingnya bukan hanya di Indonesia aja. Saya beli dari China ada, dari Jepang ada, dari Denmark, dari Inggris, Belanda. Pokoknya di mana ada barang, di mana harganya cocok masuk. Ada berapa sekarang koleksinya kurang lebih? Sekitar 1.400-an. Dan sekarang saya berusaha menahan diri jangan nambah. Jangan kilaf Semoga lagi. nggak kilaf lagi ya. Karena tempat juga nggak muat kan. Saya kan di apartemen kecil ya, jadi bener-bener ini. Kalau Kardi sendiri udah punya alat-alat turntable, kemudian koleksi vinyl records, piringan hitam lagu-lagunya 80s 90s ya. 80s, 90s. Itu suka tampil juga nggak? Atau suka direkam, bisa kasih lihat kita nggak? Kalau mau lihat Kardi main di mana gitu? Kalau saya ada channel YouTube ya, saya ada channel YouTube buat eksis-eksisan, narsis-narsisan. Itu di channel YouTube saya Indigo Devil. Indigo? India November, Delta India, Golf Oscar, Devilnya Delta Echo, Victor India, Double London Echo. Kamu kalau ketik di YouTube cari pakai keyword vinyl classic disco, seharusnya saya muncul lah. Keluar dah pasti kamu. Seharusnya Indigo muncul. Devil. Saking narsisnya ya, sering banget posting video ya di sana juga. Wah, luar biasa. Kalau Andrea sendiri berburu piringan hitam juga atau gimana Enggak. untuk melengkapi koleksi kamu? Kalau ya itu ya saya CD nggak main, nggak punya turntable Nggak juga. diracunin sama dia, enggak ya? Diracunin. Belum berhasil. Ya itu Belum berhasil. karena udah ada momongan tadi juga gitu, jadi aduh udah deh, jangan Tapi itu benar-benar itu hilafnya berjilid-jilid. Oh, gitu ya? Karena saya tahu Kok Titi mungkin bakal- mengalami pada masanya dulu Iyalah, ya. pastilah. Ya, gitu. Tapi dulu kan maksudnya kita masih ada pilihan kaset atau apa ya. Sekarang kita nggak ada pilihan. Jadi keinginan lebih kepada keinginan memiliki sesuatu yang fisikal ya. Beda lah kalau kita bisa lihat cover, Ya, karena ada yang dulu kan ditimang-timang gitu loh. CD, kaset, ada booklet. Tapi sekarang berbahagia juga kita ya, dimana kalau dulu kita mau dengerin lagu-lagu disco waktu anak muda gitu ya, kita kan perlu beli keluar uang. Betul. Tapi sekarang kan dengan Download. kamu main, denger di YouTube, Betul. kita bisa dengar lagu-lagu 80s 90s ya. Makanya anak-anak sekarang mungkin nggak sadar ya betapa beruntungnya mereka ya. Saya ingat dulu sebelum video klip dulu mau tampil, kita tuh sampai nungguin di dunia dalam berita yang paling terakhir ya. Iya. Untuk itu kalau mau nonton video klip tuh harus nungguin MTV. Iya. Sekarang tinggal Sekilas di YouTube musik ketik gitu, nama semua semuanya ada. keluar. Terus gimana? Kamu pasti monitor juga di channel Perfections Indonesia, banyak sekali lagu-lagu Wah, klasik disco 80s 90s. Betul. Saya itu terus terang channel Perfection Indonesia udah saya masukin playlist playlist favorit saya ya di itu ya. Karena itu beragam DJ ya, masing-masing ada stylenya mereka sendiri ya. DJ yang main di Asik-asik. Perfection Indonesia asik-asik bener-bener. Jadi kalau lagi kerja, apalagi nyetir nggak ada kerjaan, ya udah tinggal buka channel Perfection Iya. Indonesia, tinggal let it play aja. Iya, biasa Lagu- Lagu-lagu otomatis. klasik disco ya. Kalau kamu Biasa gimana bukanya secara di kantor gitu, buka aja bang sambil denger kecil gitu, Sambil kerja? sambil kerja, jadi denger background musik. kecil, gitu ya? background. Kan Tapi kalau- ya kita terima kasih banget pada ini ya Ko Agus ya yang bikin YouTube-nya Perfection Indonesia ya, karena dulu untuk mendengarkan DJ yang piawai kita harus ke diskotik atau apa ya. Sekarang tinggal ada buka YouTube, tinggal play, tinggal pilih mau dengerin DJ YouTube, siapa hari iya. ini, DJ siapa hari ini, tinggal di play aja. Tinggal cari ya, tinggal Tinggal searching cari, dia punya banyak. keywordnya mau DJ siapa ya. Betul. Kira-kira kalau Andreas tanggapannya gimana tentang mungkin kamu sebagai penikmat musik, kamu Iya. bisa nge-DJ juga, kemudian dengan sekarang ada lagu-lagu klasik disco di Perfections Indonesia, kamu rasanya gimana? ya sebagai penggemar ya, Hmm. penggemar disco mix gitu, lagu klasik disco yang di mixing gitu, berdurasi 1,5 jam, ya itu jadi satu sarana lah, jadi buat sambil kerja, di mobil gitu, di mobil puter YouTube, tinggal colok apa sekarang kan Betul. udah gampang gitu, ya enjoy banget lah, Enjoy banget enak ya. lah, nggak susah-susah. Yang saya suka dari Browsing. Perfection itu DJ-nya beragam. Iya. Masing-masing DJ ada style masing-masing.
Jadi kita nggak bosen. Nggak Kalau mungkin bosen. orang lihat channel YouTube saya Iya. mungkin bosen. Indigo Devil ya nge-mixnya ya gitu-gitu aja, Iya. lagunya gitu-gitu aja. Cirinya itu. Betul. Tapi kalau di Perfection beda Stylenya. DJ, beda style, beda lagu gitu. Beda Tinggal kan. mood kita mau pilih yang mana hari ini ya Iya, kan. iya, iya. Ada yang main di kenceng, ada yang main BPM rendah, ada enak lah pokoknya. Oke, kita di sesi akhir. Saya kepingin mungkin tanggapan masing-masing dari Kardi dan juga Andreas ya, untuk teman-teman di luar sana, apalagi sebentar lagi kita mau sambut Imlek, Imlek ya. Mm. Dan kita sebagai orang Indonesia Tionghoa, apa yang mungkin mau disampaikan, tentu yang bisa menyemangati juga dari kelompok komunitas CDMers ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para tokoh-tokoh Tionghoa yang sudah memajukan istilahnya gimana ya, ketionghoaan gitu ya, seperti Indonesia Pak Tionghoa, Ahok Pak yang Ahok. menunjukkan ya dengan ketegasannya segala, dan juga ada beberapa tokoh lain juga ya. Tapi menunjukkan bahwa kita tuh bisa berkarya di Indonesia di sini. Kita bisa berkarya, kita tidak harus, maksudnya step aside gitu loh. Yeah. Kita juga bisa maju. Yeah. Bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita berjuang, semuanya memungkinkan kok. Mengabdi Ada buat jalannya. Indonesia juga. Iya, betul. betul. Baik. Kalau untuk Andreas mungkin bisa sampaikan sesuatu Ya, sebagai Indonesia Tionghoa kurang buat lebih teman-teman. sama gitu, kita sebagai orang Indonesia Tionghoa gitu, kita tetap, lu nggak bisa bahasa Koi kan gitu, nggak bisa bahasa Mandarin ya. Mandarin gitu, ya bahasa yang kita pakai sehari-hari, yang ngomong begue belu gitu, Betawi. Campur-campur bahasa daerah-daerah, semua Indonesia banget gitu. Iya. Semua ada yang ada di dalam kita tuh Indonesia banget. Iya. Jadi ya nggak usah merasa gimana, lakukan bagian kita aja, jadi terang dan garam buat di sekitar kita gitu. Bagaimana jaga nama baik gitu, Pintar bawa diri. pinter bawa Pintar diri gitu, jangan bikin malu gitu, jangan yang aneh-aneh. Saya rasa ini sebenarnya bukan karena kita sebagai etnis Tionghoa juga, mungkin buat etnis Jawa, etnis Batak, Semua, Ambon, iya. semua sama kok, berlaku semua sama untuk kok. semua. Menjadi terang dan garam. Iya betul. Wah, Jadi ini terang luar dan biasa. garam. Oke, terima kasih ya Kardi, terima kasih Terima Andreas kasih, sudah Koko. mengizinkan Ya. saya ngobrol-ngobrol dan berbagi buat teman-teman di Perfections Indonesia. Saya Kiting Lee bersama Saya Kardi, Indigo Saya Devil. Andreas. pamit semuanya. Selamat Imlek juga buat Anda yang merayakan. Sampai Kongsi. ketemu. Terima kasih.